Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan hidup yang panjang, kita sering diajarkan bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk pulang. Keluarga adalah tempat berbagi cerita, tempat mencari dukungan, dan tempat hati merasa diterima apa adanya. Namun seiring waktu, sebagian orang mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan keluarga selalu membawa ketenangan. Ada kalanya justru dari lingkaran terdekat itulah muncul perasaan lelah, kecewa, bahkan terluka. Bukan karena kita tidak mencintai keluarga, tetapi karena tidak semua orang di dalam keluarga memiliki cara berpikir dan sikap yang sama. Ada yang tulus menjaga hubungan, tetapi ada pula yang tanpa sadar justru membawa beban dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Saat ini Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari kota lain di Indonesia, bahkan dari luar negeri? Dimanapun Bapak dan Ibu berada, pengalaman tentang hubungan keluarga seringkali memiliki cerita yang hampir sama. Seiring bertambahnya usia, kita mulai belajar satu hal penting. Tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan cara yang sama. Ada hubungan yang memang perlu dirawat dengan penuh kesabaran. Namun ada juga hubungan yang justru perlu diberi jarak agar hati tetap tenang dan kehidupan tetap sehat. Secara psikologis, berada terlalu dekat dengan orang yang terus membawa energi negatif dapat memengaruhi kesejahteraan batin kita. Perkataan yang merendahkan, sikap yang manipulatif, atau kebiasaan memicu konflik bisa membuat pikiran menjadi lelah dan hati menjadi berat. Jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus, kebahagiaan dalam hidup perlahan bisa terkikis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga jarak bukan berarti membenci. Menjaga jarak juga bukan berarti memutuskan silaturahmi. Kadang jarak justru menjadi cara untuk menjaga kesehatan hati, agar kita tidak terus-menerus terluka oleh sikap yang sama. Usia senja mengajarkan kita untuk lebih bijak memilih lingkungan yang menenangkan. Kita tidak lagi perlu memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, terutama jika hubungan itu justru menguras energi dan kedamaian batin. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat 7 tipe orang yang sebaiknya tidak terus-menerus dipelihara dalam kehidupan kita, bahkan jika mereka berasal dari keluarga sendiri. Tujuannya bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi agar kita belajar menjaga diri dengan lebih bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang pertama yang sebaiknya tidak terus dipelihara terlalu dekat dalam kehidupan kita adalah orang yang selalu merendahkan. Mereka mungkin tidak selalu berbicara dengan kata-kata kasar, tetapi sikap dan ucapannya sering membuat kita merasa tidak pernah cukup baik. Orang seperti ini sering muncul dalam bentuk komentar kecil yang berulang. Mereka membandingkan kita dengan orang lain, mengkritik keputusan kita, atau meremehkan usaha yang sudah kita lakukan. Kadang kalimatnya terdengar biasa saja, tetapi jika terus terjadi, hati perlahan menjadi lelah. Dalam lingkungan keluarga, perilaku ini sering dianggap sebagai hal yang wajar. Ada yang berkata, itu hanya candaan, atau memang begitu cara bicaranya. Namun jika setiap pertemuan selalu diwarnai dengan komentar yang merendahkan, hubungan itu bisa menjadi sumber tekanan batin. Secara psikologis, manusia membutuhkan rasa dihargai untuk menjaga keseimbangan emosinya. Ketika seseorang terus-menerus diperlakukan seolah tidak pernah cukup baik, rasa percaya diri bisa terkikis. Bahkan orang yang awalnya kuat pun bisa mulai meragukan dirinya sendiri. Ada seorang bapak yang pernah bercerita bahwa setiap kali ia bertemu dengan salah satu anggota keluarganya, selalu ada saja komentar yang merendahkan. Cara ia bekerja dianggap kurang, keputusan hidupnya dikritik, bahkan pencapaiannya sering dipandang sebelah mata. Lama-kelamaan ia merasa setiap pertemuan hanya membawa rasa tidak nyaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penting untuk memahami bahwa menjaga jarak dari sikap seperti ini bukan berarti kita membenci orang tersebut. Kadang yang perlu dijaga bukan hubungan keluarganya, tetapi intensitas kedekatannya. Kita tetap bisa bersikap hormat, tetapi tidak perlu terus berada dalam situasi yang membuat hati terluka. Usia senja adalah waktu yang sangat berharga. Kita berhak menjalani hari dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih ringan. Tidak ada kewajiban untuk terus menerima perlakuan yang merendahkan hanya karena hubungan darah. Ketika kita belajar menjaga batas dengan bijak, kita sedang menjaga harga diri sekaligus kesehatan batin, dan dari sikap inilah, kehidupan menjadi lebih damai dan lebih bermartabat.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang kedua yang sebaiknya tidak terus dipelihara terlalu dekat dalam kehidupan kita adalah orang yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Dalam hubungan keluarga, tipe seperti ini sering tidak langsung terlihat. Hubungan masih terasa baik-baik saja, tetapi pola yang sama terus berulang. Mereka jarang hadir saat kita membutuhkan perhatian atau kebersamaan. Namun ketika mereka memiliki masalah, membutuhkan bantuan, atau sedang mengalami kesulitan, mereka datang dengan sikap yang sangat dekat. Setelah kebutuhan mereka terpenuhi, hubungan itu kembali terasa jauh seperti sebelumnya. Pada awalnya, banyak orang menerima pola seperti ini dengan penuh kesabaran. Apalagi jika yang datang meminta bantuan adalah keluarga sendiri. Kita merasa tidak enak menolak, merasa bertanggung jawab membantu, atau khawatir dianggap tidak peduli. Namun jika keadaan ini terus terjadi tanpa keseimbangan, hati perlahan menjadi lelah. Bukan karena membantu itu salah, tetapi karena hubungan terasa tidak setara. Kita memberi perhatian dan dukungan, tetapi jarang merasakan perhatian yang sama. Secara psikologis, hubungan yang sehat biasanya memiliki unsur timbal balik. Tidak selalu harus sama persis, tetapi ada rasa saling peduli dan saling hadir dalam berbagai keadaan. Ketika hubungan hanya berjalan satu arah, perasaan dimanfaatkan bisa muncul tanpa disadari. Ada seorang ibu yang pernah bercerita bahwa salah satu anggota keluarganya selalu menghubunginya saat sedang kesulitan keuangan. Ia membantu berkali-kali karena merasa tidak tega. Namun ketika ia sendiri sedang sakit dan membutuhkan perhatian, orang tersebut hampir tidak pernah menanyakan kabarnya. Dari situ ia mulai menyadari bahwa hubungan itu tidak benar-benar seimbang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memahami pola seperti ini bukan berarti kita harus menutup pintu sepenuhnya. Kita tetap bisa membantu ketika mampu, namun yang perlu dijaga adalah batasnya. Kita tidak perlu selalu tersedia jika hubungan itu hanya muncul saat orang lain membutuhkan sesuatu. Menjaga batas bukanlah bentuk kekerasan hati, justru itu adalah bentuk kebijaksanaan. Dengan batas yang sehat, kita tidak mudah dimanfaatkan dan tetap bisa menjaga kedamaian batin. Usia senja mengajarkan bahwa energi hidup kita tidak lagi sebanyak dulu. Karena itu, penting untuk menggunakannya pada hubungan yang benar-benar saling menghargai dan membawa ketenangan. Ketika kita belajar mengenali hubungan yang tidak seimbang, kita sedang melindungi diri dari kelelahan batin yang tidak perlu. Dan dari kesadaran itulah, kehidupan menjadi lebih ringan dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang berikutnya yang perlu kita sikapi dengan lebih bijak adalah orang yang sering memicu konflik. Mereka mungkin tidak selalu terlihat bermasalah di awal. Namun dalam setiap pertemuan atau percakapan, selalu saja ada hal yang akhirnya berubah menjadi pertengkaran atau ketegangan. Orang seperti ini sering membawa suasana yang tidak tenang. Pembicaraan sederhana bisa berubah menjadi perdebatan. Hal kecil bisa diperbesar. Bahkan kadang mereka menyampaikan cerita atau komentar yang membuat hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang. Ada pula yang tanpa sadar senang membandingkan satu orang dengan orang lain. Mereka menyampaikan cerita dari satu pihak ke pihak lain, sehingga menimbulkan salah paham. Akibatnya, hubungan yang sebelumnya baik-baik saja perlahan menjadi penuh kecurigaan. Secara psikologis, berada terlalu dekat dengan orang yang sering memicu konflik dapat membuat pikiran selalu berada dalam keadaan tegang. Kita menjadi lebih mudah cemas, lebih sensitif, dan merasa tidak nyaman setiap kali berinteraksi. Ada seorang bapak yang pernah bercerita bahwa setiap kali salah satu anggota keluarganya datang berkunjung, suasana rumah selalu berubah. Pembicaraan yang awalnya santai tiba-tiba berubah menjadi kritik atau perbandingan yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Lama-kelamaan, keluarga lain mulai menghindari pertemuan karena takut suasana menjadi tidak menyenangkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, konflik dalam keluarga memang tidak selalu bisa dihindari. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun jika ada seseorang yang terus-menerus menjadi sumber ketegangan, kita perlu belajar menyikapinya dengan lebih bijak. Menjaga jarak dari orang yang suka memicu konflik bukan berarti kita memusuhi mereka. Kadang yang perlu dilakukan hanyalah membatasi keterlibatan dalam percakapan atau situasi yang bisa memicu pertengkaran. Dengan menjaga ketenangan diri, kita juga sedang menjaga suasana keluarga agar tidak terus dipenuhi emosi yang melelahkan. Kedamaian seringkali datang bukan dari mencoba mengubah orang lain, tetapi dari memilih bagaimana kita merespons mereka. Usia senja adalah waktu yang seharusnya diisi dengan ketenangan, bukan dengan konflik yang tidak perlu. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih selektif dalam menjaga lingkungan yang menenangkan hati.
Di segmen berikutnya, kita akan melihat tipe lain yang seringkali lebih halus tetapi dampaknya terhadap batin bisa jauh lebih dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe berikutnya yang perlu kita kenali adalah orang yang suka memanipulasi perasaan. Mereka tidak selalu terlihat kasar atau terbuka dalam sikapnya. Bahkan seringkali mereka tampak baik di permukaan. Namun dalam cara berbicara atau bersikap, mereka perlahan membuat orang lain merasa bersalah, tertekan, atau harus selalu menuruti keinginannya. Orang seperti ini biasanya menggunakan emosi sebagai alat untuk memengaruhi orang lain. Mereka bisa membuat seseorang merasa bersalah jika tidak mengikuti keinginan mereka. Kadang mereka berkata seolah-olah menjadi korban, padahal sebenarnya sedang mengendalikan keadaan. Dalam hubungan keluarga, pola seperti ini sering sulit dikenali karena dibungkus dengan kalimat yang terdengar lembut. Misalnya dengan mengatakan, "Kalau kamu tidak membantu, berarti kamu tidak peduli." Atau, "Saya sudah berkorban banyak, masa sekarang kamu tidak bisa melakukan ini?" Kalimat seperti itu bisa membuat seseorang merasa terjebak secara emosional. Kita akhirnya melakukan sesuatu bukan karena keinginan tulus, tetapi karena takut dianggap tidak berbakti atau tidak peduli. Secara psikologis, manipulasi emosional bisa sangat melelahkan. Seseorang yang terus-menerus berada dalam situasi seperti ini bisa merasa tertekan tanpa benar-benar memahami mengapa perasaannya selalu berat. Ada seorang ibu yang pernah berbagi cerita bahwa setiap kali ia menolak permintaan salah satu anggota keluarganya, orang tersebut selalu mengatakan bahwa ia telah berubah dan tidak lagi peduli pada keluarga. Lama-kelamaan, ia merasa bersalah setiap kali ingin menjaga batas untuk dirinya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penting untuk memahami bahwa menjaga batas bukanlah bentuk ketidakpedulian. Justru itu adalah cara untuk menjaga kesehatan batin agar kita tidak terus berada dalam tekanan emosional. Hubungan yang sehat seharusnya memberi ruang bagi setiap orang untuk berkata jujur tanpa rasa takut. Jika sebuah hubungan selalu membuat kita merasa bersalah atau tertekan, mungkin sudah saatnya kita melihatnya dengan lebih jernih. Usia senja mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri dan menghargai ketenangan hati. Kita tidak perlu terus memikul beban emosi yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Ketika kita belajar mengenali manipulasi emosional, kita sedang melindungi diri dari kelelahan batin yang tidak perlu. Dari kesadaran itu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe berikutnya yang perlu kita sikapi dengan lebih bijak adalah orang yang tidak pernah menghargai apa yang telah kita lakukan. Dalam hubungan keluarga, sikap seperti ini sering terasa menyakitkan karena kita biasanya memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Namun ada kalanya seseorang terus menerima perhatian, bantuan, atau pengorbanan dari kita, tetapi hampir tidak pernah menunjukkan penghargaan. Apapun yang kita lakukan dianggap biasa saja. Bahkan kadang usaha kita justru dipandang kurang atau tidak cukup. Sikap seperti ini dapat membuat hati perlahan menjadi lelah. Bukan karena kita mengharapkan pujian, tetapi karena setiap manusia membutuhkan rasa dihargai. Ketika usaha dan niat baik terus diabaikan, perasaan tidak berarti bisa muncul tanpa disadari. Secara psikologis, penghargaan adalah salah satu kebutuhan dasar dalam hubungan manusia. Ketika seseorang merasa dihargai, ia akan merasa lebih bersemangat dan lebih hangat dalam menjalani hubungan. Sebaliknya, ketika penghargaan tidak pernah diberikan, hubungan bisa terasa berat dan kehilangan kehangatannya. Ada seorang bapak yang pernah berkata bahwa ia selalu berusaha membantu keluarganya kapanpun mereka membutuhkan. Ia memberikan waktu, tenaga, bahkan dukungan dalam berbagai keadaan. Namun hampir tidak pernah ada ucapan terima kasih atau pengakuan bahwa apa yang ia lakukan memiliki arti. Lama-kelamaan, ia merasa setiap usaha yang ia lakukan tidak pernah benar-benar terlihat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah atau menghargai kita. Namun kita bisa belajar untuk tidak terus menempatkan diri dalam situasi yang membuat hati merasa tidak berarti. Menjaga jarak dalam kondisi seperti ini bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Kita tetap bisa bersikap hormat dan menjaga hubungan keluarga. Namun kita tidak perlu terus memberi tanpa batas kepada orang yang tidak pernah menghargai usaha kita. Usia senja adalah waktu yang sangat berharga. Energi hidup yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang membawa ketenangan dan penghargaan, bukan untuk hubungan yang terus membuat kita merasa tidak dihargai. Ketika kita mulai memilih hubungan yang sehat dan saling menghormati, hidup terasa lebih ringan. Hati tidak lagi dipenuhi rasa lelah, dan kita bisa menjalani hari dengan lebih damai.
Di segmen berikutnya, kita akan melihat tipe lain yang sering membawa pengaruh negatif dalam kehidupan tanpa kita sadari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe berikutnya yang perlu kita perhatikan dengan bijak adalah orang yang selalu membawa energi negatif dalam kehidupan. Kehadiran mereka sering membuat suasana menjadi berat, bukan karena masalah besar, tetapi karena cara mereka melihat dan menyikapi segala sesuatu. Orang seperti ini cenderung selalu memandang hidup dari sisi yang gelap. Setiap percakapan dipenuhi keluhan, kritik, atau pesimisme. Ketika ada kabar baik, mereka justru mencari kekurangannya. Ketika ada harapan, mereka lebih dulu melihat kemungkinan buruknya. Pada awalnya kita mungkin mencoba memahami mereka. Kita berpikir bahwa mereka hanya sedang mengalami masa sulit atau sedang menghadapi tekanan hidup. Namun jika pola ini berlangsung terus-menerus, kehadiran energi negatif bisa memengaruhi suasana hati kita tanpa disadari. Secara psikologis, emosi seseorang dapat menular kepada orang lain. Jika kita terlalu sering berada di sekitar orang yang penuh keluhan dan pesimisme, pikiran kita perlahan ikut terbawa. Hal-hal yang sebelumnya terasa ringan bisa menjadi berat hanya karena suasana yang terus dipenuhi energi negatif. Ada seorang ibu yang pernah bercerita bahwa setiap kali berbicara dengan salah satu anggota keluarganya, percakapan selalu berubah menjadi keluhan tentang kehidupan. Apapun topiknya, akhirnya kembali pada cerita tentang kesulitan, kekecewaan, atau kesalahan orang lain. Setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa setiap selesai berbicara dengan orang tersebut, hatinya selalu terasa lelah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penting untuk memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan cara orang lain memandang kehidupan, namun kita dapat memilih seberapa dekat kita ingin berada dalam lingkungan tersebut. Menjaga jarak dari energi negatif bukan berarti kita tidak peduli. Kadang itu justru menjadi cara untuk menjaga kesehatan batin kita sendiri. Ketika hati terlalu sering terpapar suasana yang penuh keluhan, ketenangan hidup perlahan bisa hilang. Usia senja adalah masa yang seharusnya diisi dengan ketenangan, rasa syukur, dan pikiran yang lebih damai. Karena itu, lingkungan yang kita pilih untuk berada di dalamnya sangat memengaruhi kualitas hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak semua orang mampu melihat kehidupan dengan cara yang sama. Namun kita tetap memiliki pilihan untuk menjaga suasana hati agar tidak terus dipenuhi energi yang melelahkan. Dengan memilih lingkungan yang lebih menenangkan dan penuh sikap positif, kita sedang memberi hadiah bagi diri sendiri. Kehidupan yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe terakhir yang perlu kita kenali adalah orang yang tidak mau berubah meskipun sudah berkali-kali diberi kesempatan. Dalam hubungan keluarga, situasi seperti ini sering menjadi yang paling sulit dihadapi, karena kita biasanya memiliki harapan besar agar hubungan itu bisa membaik. Seringkali kita bersabar sangat lama. Kita mencoba memahami, memberi nasihat dengan lembut, bahkan memaafkan kesalahan yang sama berulang kali. Kita berharap suatu hari sikap mereka akan berubah dan hubungan bisa kembali menjadi lebih baik. Namun ada kalanya harapan itu terus berulang tanpa hasil. Sikap yang menyakitkan kembali terjadi, janji yang pernah diucapkan kembali dilupakan, dan perilaku yang sama terus terulang. Dalam keadaan seperti ini, hati sering berada di antara dua pilihan. Tetap bertahan dengan harapan atau mulai menjaga jarak demi ketenangan diri. Secara psikologis, perubahan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memiliki keinginan untuk berubah. Tidak peduli seberapa banyak nasihat yang diberikan atau seberapa besar kesabaran yang kita tunjukkan, jika dari dalam dirinya tidak ada kesadaran, perubahan itu akan sangat sulit terjadi. Ada seorang bapak yang pernah bercerita bahwa selama bertahun-tahun ia terus memberi kesempatan kepada salah satu anggota keluarganya yang sering bersikap tidak adil. Setiap kali terjadi masalah, ia memilih memaafkan dan berharap keadaan akan membaik. Namun setelah bertahun-tahun berlalu dan pola yang sama terus terulang, ia akhirnya menyadari bahwa menjaga jarak mungkin adalah keputusan yang lebih bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memberi kesempatan adalah tanda hati yang baik. Namun terus bertahan dalam situasi yang sama tanpa perubahan juga bisa membuat hati menjadi semakin lelah. Kadang kita perlu menerima kenyataan bahwa tidak semua orang siap untuk berubah pada waktu yang sama. Menjaga jarak dalam situasi seperti ini bukan berarti kita kehilangan kasih sayang. Kita masih bisa mendoakan kebaikan mereka, tetap bersikap hormat dan tidak menyimpan kebencian. Namun kita juga menjaga diri agar tidak terus berada dalam keadaan yang menyakitkan.
Usia senja adalah masa di mana ketenangan batin menjadi sangat berharga. Kita tidak lagi perlu mempertahankan hubungan yang terus membawa luka tanpa harapan perubahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belajar menerima kenyataan dengan hati yang bijak seringkali menjadi langkah penting untuk menjaga kedamaian hidup. Ketika kita berhenti memaksakan perubahan pada orang lain, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk hidup dengan lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengenali berbagai tipe orang yang bisa membawa kelelahan batin dalam kehidupan, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana kita menyikapinya dengan bijak? Terutama ketika orang tersebut masih berada dalam lingkaran keluarga sendiri. Menjaga jarak seringkali disalahpahami sebagai tindakan memutuskan hubungan atau bersikap dingin. Padahal sebenarnya tidak selalu demikian. Menjaga jarak adalah cara untuk melindungi diri agar tidak terus berada dalam situasi yang menyakiti hati. Dalam kehidupan keluarga, kita tetap bisa menjaga sikap hormat tanpa harus selalu berada terlalu dekat secara emosional. Kita masih bisa bersikap sopan, tetap menjaga silaturahmi, tetapi tidak lagi membuka ruang bagi perilaku yang terus melukai. Secara psikologis, batas yang sehat sangat penting dalam hubungan manusia. Ketika seseorang memiliki batas yang jelas, ia tidak mudah terseret dalam konflik, tidak mudah dimanfaatkan, dan tidak terus-menerus memikul beban yang bukan tanggung jawabnya. Ada kalanya menjaga jarak berarti mengurangi intensitas pertemuan. Ada kalanya berarti memilih untuk tidak terlibat dalam percakapan yang memicu konflik. Bahkan terkadang, menjaga jarak hanya berarti tidak lagi membawa semua ucapan orang lain terlalu dalam ke dalam hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebijaksanaan seringkali terlihat dari kemampuan seseorang untuk tetap tenang meskipun menghadapi situasi yang tidak mudah. Kita tidak harus selalu membalas setiap perkataan, tidak harus menanggapi setiap sikap yang menyakitkan. Usia senja memberi kita kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana dan lebih damai. Kita tidak lagi perlu memikul semua beban hubungan yang melelahkan. Sebaliknya, kita dapat memilih lingkungan yang memberi ketenangan dan saling menghargai. Menjaga jarak juga tidak berarti menutup hati sepenuhnya. Kita masih bisa mendoakan kebaikan bagi orang lain, tetap menunjukkan sikap baik dan tidak menyimpan kebencian. Justru dengan hati yang tenang, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebahagiaan seringkali datang dari keputusan kecil yang kita buat untuk melindungi diri sendiri. Ketika kita belajar menjaga batas dengan bijak, kita sedang memberi ruang bagi kedamaian untuk hadir dalam kehidupan kita. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini dan melihat kembali makna penting menjaga ketenangan hati dalam menjalani usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama membahas 7 tipe orang yang sebaiknya tidak terus dipelihara terlalu dekat dalam kehidupan, kita dapat memahami satu hal penting. Tidak semua hubungan membawa ketenangan bagi hati. Dalam perjalanan hidup, kita bertemu dengan berbagai karakter manusia. Ada yang memberi semangat, ada yang membawa kebaikan, tetapi ada pula yang tanpa disadari justru menghadirkan tekanan dan kelelahan batin. Mengenali hal ini bukan berarti kita menjadi pribadi yang keras atau tidak peduli, tetapi justru menjadi lebih bijak dalam menjaga diri. Kita telah melihat bahwa ada orang yang sering merendahkan, ada yang hanya datang saat membutuhkan sesuatu, ada yang suka memicu konflik, ada yang memanipulasi perasaan, ada yang tidak pernah menghargai, ada yang selalu membawa energi negatif, dan ada pula yang tidak mau berubah meskipun sudah diberi banyak kesempatan. Memahami semua ini membantu kita melihat hubungan dengan lebih jernih. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk terus berada dalam situasi yang menyakitkan. Sebaliknya, kita belajar menjaga batas dengan cara yang tenang dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga jarak bukan berarti memutuskan kasih sayang. Kita masih bisa bersikap baik, tetap menghormati hubungan keluarga, dan tidak menyimpan kebencian di dalam hati. Namun pada saat yang sama, kita juga berhak menjaga kedamaian batin kita sendiri. Usia senja adalah masa yang sangat berharga. Ini adalah waktu untuk hidup lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan hal-hal yang memberi ketentraman. Kita tidak lagi perlu memikul beban hubungan yang terus menguras energi. Ketika kita memilih lingkungan yang membawa kedamaian, hati menjadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, dan kehidupan terasa lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika pembahasan ini terasa bermanfaat, semoga dapat menjadi pengingat bahwa menjaga ketenangan hati adalah bagian penting dari kebijaksanaan hidup. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan pembahasan yang menenangkan,
reflektif dan penuh hikmah tentang kehidupan di usia senja, silakan berlangganan dan mengikuti channel ini. Dengan begitu kita bisa terus belajar bersama, saling menguatkan, dan menjalani hari-hari dengan hati yang lebih damai. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga hidup Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kebijaksanaan, dan kedamaian.